Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah menyedihkan yang terjadi di keluarga cukup terpandang di Amerika. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Suggest that your client is not guilty of these crimes because he simply doesn't like that as a food choice. His mother doesn't like pizza. There's no Papa John's. There's no Domino's. But what does that have to do with anything, whether or not it's his top food choice? If the fact of the matter is his DNA puts him right there at the scene. How do you explain why his DNA is in that particular home? He's got the motive. He has the opportunities. A disgruntled employee had problems with that. Why is he there? You still can't identify why or explain why your client would be there. I bet you have someone's DNA in your house who's never lived there. Most people do. If I cut myself in this interview room and my DNA is left here and a crime is committed here 12 hours later, does that mean I committed the crime? Of course it doesn't. Keluarga Savopoulos adalah keluarga kelas atas yang terkemuka di lingkungan Woodley Park, Washington. Savas Savopoulos adalah seorang CEO dan presiden dari American Iron Works, yaitu sebuah perusahaan konstruksi yang berperan dalam membangun Verizon Center. Keluarga ini juga dikagumi atas kehangatan dan kemurahan hati mereka. Dan mereka juga berencana akan mengekspansi bisnis mereka dengan membuka studio martial art. Pengurus rumah tangga mereka, Vera, pindah ke Amerika dari El Salvador. Dia sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dan dia sudah bekerja dengan keluarga Savopoulos selama 5 tahun untuk menabung biaya kuliah anak-anaknya. Dan dia sudah berencana untuk kembali ke negaranya beberapa saat sebelum kejadian naas itu terjadi. Saat itu Savas sedang berada di Virginia untuk mempersiapkan pembukaan studio martial artnya. Ketika istrinya Amy di rumah menelpon dia. Tidak diketahui pastinya apa pembicaraan Amy ke suaminya saat itu. Namun saat Savas pulang 1,5 jam kemudian, dia melihat istrinya, putranya yang berusia 10 tahun, dan pengurus rumah tangganya telah disekap oleh seseorang di dalam rumahnya sendiri. Di malam harinya di pukul 8:30, Savas menelpon ke seorang asistennya yang bernama Jordan Wallace. Dia meminta Jordan untuk datang ke tempat kerjanya besok paginya untuk mengambilkan paket untuknya. Juga di malam itu dia menelpon ke perusahaan keamanan menanyakan di mana rekaman kamera CCTV rumah disimpan dan bagaimana mereka bisa mengaksesnya. Di pukul 9:14 di malam hari, Amy memesan 2 pizza dari Domino's. Dan dia berpesan untuk menaruh pizzanya di depan pintu rumah saja karena dia sedang menjaga anaknya yang sedang sakit. Dia juga meninggalkan uang persenan yang ditaruh di dalam amplop. Orang yang mengirimkan pizza itu melakukan seperti apa yang diminta oleh Amy. Dia mengatakan saat dia datang, rumah itu sangat tenang dan gelap dari luar. Dan hanya satu lampu yang menyala, yaitu di area pintu depan. Di pukul 9:30 malam, Savas meninggalkan voicemail ke pengurus rumah tangga lainnya yang bernama Nelly. Dia bilang kalau istrinya sedang sakit dan Vera menginap di rumah malam hari itu untuk merawat Amy. Ponsel Vera juga mati karena baterainya habis dan lupa membawa charger. Nelly mengatakan hal ini sangat aneh, karena dirinya atau Vera tidak pernah menginap di rumah itu. Dan di latar belakang dari voicemail itu terdengar suara teriakan. Keesokan paginya di pukul 7, Savas menelpon Jordan perihal paket yang harus diambilnya. Dia juga menelpon pimpinan keuangan di perusahaannya untuk menyiapkan uang $40.000 atau sekitar 570 juta dalam bentuk cash. Mengklaim uang itu akan digunakan untuk ikut acara lelang. Savas memintanya untuk memberikan uang itu ke Jordan. Pimpinan keuangan itu merasa ada yang aneh namun tetap memberikan uang itu kepada Jordan. Beberapa jam kemudian, Amy mengirimkan pesan lagi ke Nelly memberitahunya untuk tidak datang bekerja di hari itu. Dan di pukul 10:15, Savas mengirimkan pesan ke Jordan untuk menaruh paket di kursi pengemudi dari mobil sportnya di dalam garasi rumahnya.
Dan dia juga berpesan untuk jangan mengetuk pintu karena dia sedang melakukan panggilan konferensi. Di saat yang bersamaan, suami dari Vera khawatir karena istrinya tidak pulang ke rumah. Dan dia pun pergi ke rumah itu untuk mencari istrinya. Dia mencoba membunyikan bel rumah namun tak ada jawaban. Namun dia mendengar suara jenggongan anjing dan ada suara kikisan seperti ada yang diseret di atas lantai rumah. Beberapa saat kemudian, Savas menelpon ke suami Vera dan bilang kalau Vera menemani istrinya ke rumah sakit dan akan mencari tahu pergi kemanakah mereka dan akan mengabari suami Vera lagi. Namun hal itu tidak pernah dilakukannya lagi. Di pukul 10:26 di pagi hari itu, Jordan mengirimkan pesan kalau paket sudah diantar di dalam rumah. Dan di pukul 12 siang, salah seorang tetangganya melihat seorang pria berkulit hitam dan berambut gimbal masuk ke dalam garasi rumah Savas. Tetangga itu merasa aneh bagaimana mungkin orang asing bisa dengan begitu mudah masuk ke dalam rumah itu, seakan-akan ada yang memang membuka pintu dari dalam. Di pukul 1:20 di tanggal 14 Mei 2015, rumah keluarga Savopoulos di Northwest Washington terlihat mengeluarkan asap yang tebal. Petugas pemadam kebakaran dipanggil untuk mengatasinya. Dan di dalam rumah mereka menemukan 3 anggota keluarga Savopoulos dan seorang pengurus rumah tangga dalam keadaan tak bernyawa di dalam satu ruangan. Polisi menemukan kalau kebakaran yang terjadi itu disengaja. Dan para korban mengalami luka dari pukulan benda tumpul dan juga ada luka akibat senjata tajam. Dan untuk menutupi jejaknya, pelaku membakar rumah itu. Polisi menyimpulkan kalau ini adalah pembunuhan. Pelaku juga membawa pergi uang $40 yang dikirimkan Jordan dan membawa mobil Porsche milik Amy yang kemudian ditemukan dalam keadaan hangus di sebuah parkiran gereja di kota Maryland. Kejahatan sensasional di lingkungan mewah ini menarik perhatian warga Washington. Para korban diduga sempat ditawan dan disiksa dengan tongkat baseball semalaman. Dari hasil otopsi disimpulkan kalau Philip, anak dari Savas, meninggal akibat luka dari benda panas dan tajam. Sedangkan kedua putri Savas lainnya, Abigail dan Catherine, masih hidup karena saat itu mereka sedang tidak berada di dalam rumah. Pihak berwenang menggeledah rumah itu untuk mencari bukti. Mereka membongkar sampah berusaha untuk mencari titik terang. Dan berkat sepotong pizza yang telah dimakan setengah, bukti DNA berhasil didapatkan yang akhirnya membuka identitas dari tersangka. Darren Dylan Wynn berhasil diidentifikasi sebagai tersangka utama dalam kasus itu, melalui pinggiran pizza Domino yang telah dimakannya separuh. Helaian rambutnya juga ditemukan di dalam ruangan di mana keluarga Savopoulos disekap. Darren adalah bekas pegawai di American Iron Works dan dia bekerja di sana dari tahun 2003 hingga 2005 sebelum akhirnya dia dipecat. Darren baru saja pindah ke Amerika dari Guyana di tahun 2000 dan dia sempat bergabung dengan tentara Amerika sebelum akhirnya dipulangkan karena adanya masalah kesehatan. Darren ternyata memiliki daftar panjang tuntutan pidana selama hidupnya. Surat perintah dikeluarkan untuk penangkapannya atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Darren ditemukan dan ditangkap pada tanggal 21 Mei 2015, seminggu setelah kejadian. Jaksa meyakini kalau dia tidak bekerja sendirian, namun hanya dia yang satu-satunya menjadi terdakwa atas peristiwa itu. Pengacaranya mengatakan kalau tidak mungkin kliennya yang melakukan ini semua dan menambahkan kalau pihak berwenang pasti menangkap orang yang salah. Pengacara itu juga mengatakan kalau keluarga Darren memberitahu kalau Darren tidak suka makan pizza dan tidak pernah mau makan pizza sebelumnya. Persidangan Darren dimulai pada tanggal 11 September 2018. Jaksa mengatakan kalau ini adalah kejahatan paling keji yang pernah terjadi di kota itu. Di sidang itu juga diputarkan pesan suara yang ditinggalkan Darren untuk pacarnya beberapa minggu sebelum pembunuhan. Saat itu dia baru saja diusir dari rumahnya oleh ibunya sendiri. Dari pesan itu dengan marah Darren mengatakan akan menghabisi nyawa keluarganya. Ini menunjukkan kalau Darren adalah orang yang temperamental dan penuh dendam. Dalam persidangan itu Darren bersaksi kalau saudara tirinya yang telah menipunya untuk pergi ke rumah itu. Dia hanya diberitahu kalau ada pekerjaan mengecat di situ. Namun saat dia tiba, saudaranya bilang kalau dia berencana merampok rumah itu. Darren juga bilang kalau dia memang makan pizza,
namun langsung pulang setelah saudaranya bilang akan merampok rumah itu. Namun pada tanggal 25 Oktober 2018, setelah 6 minggu persidangan berjalan, terdakwa dinyatakan bersalah atas 20 dakwaan termasuk penculikan, pemerasan, dan pembunuhan. Darren dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada bulan Desember 2020, Darren mengajukan banding atas vonisnya itu. Dia meminta hakim yang baru karena hakim yang terdahulu melarang pengacaranya untuk memanggil saksi tambahan. Kedua putri dari pasangan Savopoulos yang saat itu berada di kampusnya mengatakan kalau mereka sangat hancur saat mendengar berita tentang keluarganya. Beberapa tahun kemudian, Abigail mengatakan saat dia bertunangan dengan kekasihnya, dia menelpon ke ibunya, namun dia tiba-tiba tersadar kalau ibunya sudah tiada. Abigail bilang kalau dia merasa sangat aneh sekali, di mana dia merasakan bahagia dan rasa sakit secara bersamaan. Setelah hampir 2 tahun, rumah keluarga Savopoulos dengan 5 kamar tidur, 6 kamar mandi itu dihancurkan. Properti itu dulunya pernah bernilai hingga 4,5 juta dolar Amerika. Tetapi setelah kejadian mengerikan itu, harganya turun menjadi 3 juta dolar saja, atau sekitar 43 miliar rupiah. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!